Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk Bapak Ibu yang kami hormati, pada tema kali ini mungkin ini adalah intisari dari hampir semua problematika, terutama di sektor hutang dan riba. Kita bicara tentang solusi di mana keadaannya sudah terlanjur berakad riba. Karena solusi itu berbagai macam, ada solusi bagi yang belum terlanjur, ada yang solusi bagi yang sudah terlanjur. Nah, pada saat ini kami akan mencoba menyampaikan materi yang kami pahami tentang solusi bagi panjenengan atau kita-kita yang sudah terlanjur berakad riba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus mengerti dulu bahwa yang menyempitkan atau yang melapangkan rezeki adalah Allah. Tentu itu adalah pemahaman yang tidak perlu dalil, saya pikir semuanya sudah merasa yakin dengan itu, bahwa yang melapangkan dan menyempitkan rezeki kita adalah Allah. Sehingga kalau demikian, jawaban pertama, siapakah yang menyempitkan rezeki antum hari ini? Allah. Dan siapa yang mampu melapangkannya kembali? Allah lagi. Sehingga dengan begitu, pahami bahwa yang melakukan semuanya ini adalah Allah. Tetapi menjadi aneh pada saat kita mengetahui sifat besar Allah yang agung, yaitu Dia itu Maha Penyayang. Mengapa Dia yang Maha Penyayang memberikan musibah, kesempitan rezeki dan seterusnya kepada kita manusia? Jawabannya adalah karena kita punya dosa. Kenapa harus diberikan musibah? Itulah sayangnya Allah, karena dengan musibah itu diharapkan kita semuanya tidak lalai. Dengan adanya musibah itu kita mau bertobat atau berhenti dari berbuat dosa. Karena kalau tidak diberikan musibah, bisa jadi kita lalai dan larut sampai tahu-tahu kita meninggal belum bertobat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan demikian kami himbau atau kami beri masukan ke Bapak Ibu semuanya, hal pertama yang terpenting adalah bersyukur. Kalau kita sedang punya utang banyak, punya masalah bertubi-tubi, musibah yang begitu hebat hari ini, maka syukurilah, karena dengan musibah itulah ada peluang kita bertobat. Dengan musibah itulah kemudian kita sangat bertenaga, bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah. Bahkan kadang-kadang pikiran yang tumpul bisa menjadi sangat cerdas pada saat dia mendapati musibah. Maka dengan begitu kami menghimbau bahwa jika memang Anda sudah terlanjur punya banyak hutang, kemudian kepingin untuk segera lunas, maka yang pertama adalah syukuri dulu. Kita mengerti bahwa kita sering dinasihati oleh para ulama kita, raditu billahi robba. Kita diminta untuk ridho kepada Allah, maka balasannya Allah ridho kepada kita. Kata kuncinya ini. Karena banyak orang mengharapkan ridha Allah, tapi dia sendiri tidak pernah ridho kepada Allah. Diberi musibah dia mengeluh, diberi kesempitan dia mengeluh, diberi kekurangan dia nggak terima, dia berakad riba di mana-mana. Bagaimana mungkin kalau dia tidak ridho ke Allah, kemudian dia mengharapkan ridhonya Allah? Maka hal yang sederhana adalah, jika panjenengan pengen mendapatkan ridhonya Allah, maka jenengan ridholah kepada Allah dengan segala kehendak dan ketetapan-ketetapannya, termasuk musibah yang menimpa kamu hari ini.
Eh, Bapak Ibu, tentu dengan begitu hal pertama ini menjadi kunci awal kita bisa menyelesaikan persoalan tentang bab hutang piutang atau riba. Langkah yang kedua adalah tentu untuk bisa menyelesaikan utang ini perlu dana atau perlu sejumlah uang untuk kita bayarkan ke pemberi hutang. Artinya logika sederhana kita, kalau kita punya hutang dan pengen lunas, maka obat yang paling mujarab atau paling dibutuhkan adalah dilunasi. Kalau belum dilunasi, maka hutang itu akan selalu masih ada. Demikian ya. Kemudian untuk melunasinya tentu itu butuh dana. Nah, itu sebuah rumus yang saya pikir kita semuanya sudah mengerti, bahwa setiap orang yang berhutang membutuhkan dana untuk digunakan membayar hutang. Nah, berikutnya banyak orang yang tidak mengerti ini. Jadi kalau hutang harus dibayar, oke, semua orang saya pikir tahu atau yakin. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau Anda butuh uang, Anda mau kemana? Ke Allah, ke bank, atau pokoknya selain Allah? Karena hari ini banyak orang yang mengatakan Allah itu ya iya saja, tapi dia itu sebatas teori. Yang nyata itu ya bank dan lain-lain itu dianggap sebuah nyata, sedangkan Allah itu dianggap teori. Nah, maka dengan itu kami berharap mulai hari ini kami ajak Bapak Ibu bahwa solusi dari masalah hutang dan riba ini adalah Allah, karena dia yang bisa memberikan uang untuk kita melunasi hutang-hutang kita. Tapi Allah tidak terlihat, yes, saya setuju dengan itu. Tapi bukan berarti jika Allah tidak terlihat berarti dia tidak ada. Saya rasa harus dievaluasi keyakinan-keyakinan semacam itu. Karena kalau Allah tidak ada, maka pertanyaannya adalah siapa yang membuat atau menciptakan kita? Kalau Allah tidak ada, siapakah yang menumbuhkan pohon-pohonan sehingga berdaun, ada yang hijau, merah, kuning? Ada juga pohon-pohonan yang berbunga dan berbuah dengan aneka macam rasa atau aneka macam bentuk. Kemudian siapa juga yang membuat hujan itu tawar padahal itu diambil dari air laut? Tentu itu Allah. Kita mungkin tidak melihatnya, tetapi tanda-tandanya begitu nyata. Kalau kita melihat sebuah benda, contoh kita melihat sebuah pulpen, tentu kita langsung punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa ini ada pembuatnya, ada penciptanya, meskipun kita nggak melihat siapa yang menciptakan. Demikian pula pada saat kita melihat sebuah ciptaan yang lain, misalkan kita, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, mereka mesti ada penciptanya. Oleh karena itu, siapakah pencipta itu? Pasti Allah. Tapi banyak manusia hanya karena tidak melihat Allah hari ini, maka tiba-tiba dia mengatakan Allah itu teori, sedangkan bank, rentenir, dan lain-lain adalah nyata. Maka yang benar adalah rentenir, bank, dan lain-lain itu adalah jalan yang haram, dan memohon kepada Allah adalah jalan yang halal dan lurus. Kebanyakan dari kita itu menempatkan Allah hanya sebagai sesembahan, padahal kalimatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya kita harusnya memang menyembah ke Allah, tapi jika punya kebutuhan memintanya pun ke Allah. Tapi rata-rata kita nyembah ke Allah kalau punya kebutuhan, tidak yakin bahwa Allah bisa melapangkan rezeki, bahwa Allah bisa melunaskan hutang, bahwa Allah bisa memberi apapun yang panjenengan butuhkan. Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kenyataannya teman-teman hanya berhenti pada kalimat iyyaka na'budu, sedangkan wa iyyaka nasta'in belum sempurna. Oleh karena itu kami menghimbau, pada saat kita mengerti bahwa hutang ini harus dibayar, berikutnya kita juga harus mengerti bahwa kita butuh Allah karena hanya Allah yang bisa melapangkannya. Berikutnya juga kita harus paham betul bahwa Allah itu tidak hanya sesembahan. Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah mampu memberikan apa yang panjenengan butuhkan. Tetapi memang untuk bisa nyambung ke Allah, kita butuh yang namanya iman.
Kemudian untuk mendapatkan atau ketemu dengan Allah, iman ini sebagai dasarnya. Ada satu hal lagi yang penting di situ, yaitu ibadah. Anehnya, banyak orang mengetahui ini. Baik, saya akan menuju ke Allah untuk mendapatkan pertolongan. Tapi yang dilakukan justru ngobong menyan, yang dilakukan justru datang ke kuburan-kuburan, yang dilakukan justru kepada kemusyrikan-kemusyrikan, yang dilakukan justru bikin jimat-jimat dipajang di pintu atau di dalam dompetnya dibawa kemana-mana. Ada juga yang main ini dan itu sesembahan yang aneh-aneh, yang kami pikir jelas sekali kesesatannya, karena bukan itu jalan menuju Allah. Bahkan itu semua bisa mendatangkan keburukan yang lebih buruk lagi. Maka kami menghimbau Bapak Ibu, kita bareng-bareng, kita butuh Allah, kita tahu itu, yang bisa melunasi juga Allah, maka datanglah kepada Dia dengan cara ibadah. Ibadah tingkatkanlah. Maka kami akan menyajikan mungkin video di lain waktu tentang ibadah apa saja yang bisa membantu kita mendapatkan pertolongan Allah. Kira-kiranya begitu. Tapi pada video kali ini kami hanya menghimbau, ibadah apa saja yang panjenengan mengerti ilmunya, amalkan, kerjakan. Kalau tidak sekarang, nunggu apa lagi? Nunggu musibah lebih berat? Atau menunggu mati? Atau apa? Kalau bukan ke Allah, lalu kemana? Maka dengan demikian kami secara singkat memberikan masukan ke Bapak Ibu semuanya. Kita semuanya punya problem, ada yang hutang, ada yang kesehatan, ada yang keluarga, ada yang macam-macam, bahkan ada yang terjerat hukum atau banyak hal. Semuanya Allah bisa selesaikan. Tapi saya tahu tidak semuanya mampu bergantung ke Allah, karena dia tidak yakin hanya karena tidak melihatnya. Melalui video ini kami anjurkan, mulailah berani yakin kepada Allah, cobalah ke sana dengan cara ibadah yang setekun-tekunnya yang panjenengan mampu. Maka mudah-mudahan dengan ini jenengan semuanya mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan ampunan semua problematika masalah yang kita hadapi. Allah berkenan membantu sehingga panjenengan bisa menjadi seseorang yang baru, yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dicintai oleh manusia seutuhnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.